pasang di tren itu Tinggi betul. tingginya sampai di mana Pak? Ya segini di sini. Oh alah, berarti nutup dong semuanya Iya, Pak? semuanya nutup. Makanya kita kehabisan modal karena 2 kali tanam gagal terus kena Gagal air. terus ya. Dari berbagai macam tanaman di sini ada tanaman jangka pendek, jangka panjang. Ini yang bisa dipanen setiap hari itu apa Pak? Kalau setiap hari dipanen itu sebenarnya bayam sama kangkung. Dan itu sudah ada Bapak tanam atau belum? Kalau ini kita belum mulai pasal untuk minggu-minggu kemarin kan terus banyak hujan. Jadi kalau untuk sayuran itu belum bisa kita maksimalkan bagus. Jadi praktis untuk kebutuhan sehari-hari Bapak mengandalkan apa nih Pak untuk saat ini? Berjumpa kembali bersama Asian Survivor, dan pada kesempatan kali ini kami kembali meliput warga transmigrasi pejuang pangan yang ada di Kalimantan Utara. Sobat Survivor, di Kalimantan Utara, warga transmigrasi berkolaborasi dengan masyarakat lokal dalam menemukan cara bagaimana bisa memanfaatkan lahan-lahan pasang surut semacam ini di lokasi transmigrasi Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Nah, saat ini saya berjumpa dengan salah satu warga transmigran juga yang akan mengajak kita untuk jalan-jalan melihat lahan pekarangannya. Nah, kita akan berjumpa dan ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Mohon maaf, namanya siapa Pak? Boleh perkenalkan diri? Mustafa. Pak Mustafa, Iya. warga transmigran asal Dari Jawa Timur, Trenggalek. dari Trenggalek. Berada di daerah pergunungan Pak ya, Trenggalek Pak ya? Iya, di pegunungan. Kemudian turun ke bawah, pesisir pantai Kalimantan, yaitu tepatnya di daerah pesisir Delta Kayan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah perjuangan Pak ya. Iya. 13 tahun di lokasi transmigrasi. 13 tahun atau 9 tahun? 9 tahun. 9 tahun ternyata ya. Berarti dari tahun 2013, Iya. 9 tahun mengolah lahan transmigrasi. Betul. Sobat Survivor, bisa dilihat di sini ada sawahnya. Mohon izin bertanya ini Pak, untuk sawahnya ini sudah berapa lama Pak dikelola ini? Maksudnya untuk padi setinggi ini sudah berapa lama? Berapa bulan, Pak? Ini kurang lebih 2 bulan. Sudah 2 bulan ya. Kalau Bapak melihat di sini 2 bulan malah sudah ada yang tukul, Pak. Padinya ini sudah mulai ada buahnya. Itu buah dari padi lama kan? Ya, padi yang lama ya kayak. Oh, padi yang lama. Kalau sudah ada yang besar buahnya. Baik, Sobat Survivor, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Mustafa. Beliau adalah warga transmigran asal Trenggalek, Jawa Timur, yang berupaya di lahan pertanian Delta Kayan di daerah kawasan Delta di ujung utara Kalimantan Utara. Nah, Sobat Survivor, kita bisa melihat di sini tanamannya beragam ya Pak ya. Iya. Kita boleh jalan-jalan ke belakang Pak, melihat lahannya? Boleh, mari. Oke, ini sambil ngobrol-ngobrol ini sudah ada. Berarti sudah bisa nonton TV sini Pak ya? Alhamdulillah ya. Dari antena parabola seperti ini ya? Iya. Dan untuk sumber listriknya dari tenaga surya. Tenaga surya. Ya, jadi kita pakai setrum yang langsung aki. Langsung aki ya. Itu kan ada sekarang. Jadi dari apa namanya? Dari TS nanti tenaga dimasukkan surya. ke aki baru ke parabola. Oh, langsung. Boleh. Nggak bisa pakai inverter. Bisa ada sekarang itu. Yang nggak pakai inverter. Ada. Itu teknologinya gimana tuh Pak? Bisa langsung nyambung ke ini? Kalau LG itu ada 2 pilihan, merek LG itu. Ada AC, ada DC. Betul ya. Oke. Ya, tinggal kita yang mau pakai yang DC atau yang AC gitu kan. Baik. Oke, kita ke belakang dan melihat lahan Bapak. Ini kondisi belakang rumahnya. Ini memang untuk rumah itu terpisah dengan kamar mandi, Pak ya? Ya, betul. Oke. Jadi untuk tanaman-tanaman buah yang Bapak kembangkan ini ya seperti rambutan. Betul. Ini dari awal masuk Pak ya kemarin, Pak ya? Iya. Awal masuk kita tanam berapa? Tiga batang lah. 3 batang. Dan juga di sini ada pekarangannya ini kalau dibilang ini untuk kebutuhan dapur aja Pak ya, kalau Iya. seperti ini Pak ya. Kalau menurut Bapak untuk bertanam cabai di sini kendalanya apa sih Pak? Untuk kendala di sini terutama hama terlalu banyak, terus kita butuh dolomit untuk menetralkan tanah, dan harga dolomit sendiri di sini setelah kita tidak disuplai oleh dinas tran atau dari pemerintah terlalu berat kita kalau
untuk beli itu dolomitnya. Harga berapa Pak di pasaran untuk satu karung dolomit? Kita kurang tahu ya, yang biasanya kita kan selama ini cuma dapat jatah aja. Jadi katanya kalau untuk dolomit yang bagus itu mahal gitu ya. Jadi jarang-jarang kita pakai sampai beli. Oh gitu. Jadi untuk mengakali supaya nggak terlalu sering membutuhkan dolomit, Bapak pakai apa Pak? Kita kumpulkan daun-daunan itu, kalau sudah membusuk itu pirit sama zat asamnya bisa turun. Oh gitu, piritnya ya. Ini Sobat Survivor, ini adalah septic tank yang digunakan. Jadi ini pembagian dari desa atau dari mana gitu Pak ya? Seperti ini ya. Ini sudah dari pemerintah pusat turun ke desa, dibagikan untuk orang trans sekitar 50 kakak. Berarti belum bisa menutupi semua Pak kalau 50 kakak. Untuk SP9 sendiri kan lebih dari 50 kakak kan Pak ya? Iya. Oke. Di sini kena jatah 9 kalau tidak salah, kalau tidak 10. Untuk SP9 aja? Iya. Untuk RT ini atau? Untuk SP9. Wah, berarti masih butuh banyak sekali Pak ya? Iya. Jenis septic tank itu. Betul. Jadi kemungkinan bagi yang tidak mendapatkannya, kalau tidak buat sendiri ya menggunakan toilet alam Pak ya? Iya, betul. Langsung ke alam. Ya, oke. Baik Sobat Survivor, nah, ini ada tanaman buah jeruknya. Ini kalau saya perhatikan ini buah jeruk Borneo Pak ya? Iya, betul. Borneo. Gimana Pak pasarannya kalau buah jeruk Kalau Borneo, alhamdulillah sekarang sudah mencapai harga 4.000, 5.000. Kalau kemarin itu sempat enggak laku, enggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli. Bahkan ada juga yang sudah aku tebang, pasal dimakan pun udah habis, mau dijual kemana kita jual gitu kan. Oh, gitu. Alhamdulillah sekarang mulai ada pasarannya. Itu dibuat apa? Dibuat jeruk peras kah atau apa? Kayaknya iya jeruk Iya, peras. karena memang rasanya juga enggak terlalu manis Pak ya. Betul. Jadi Sobat Survivor bisa dilihat di lahan Pak Mustafa, warga transmigran asal Trenggalek yang saat ini bermukim di Delta Kayan, lokasi transmigrasi Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Anda bisa melihat tanaman jeruknya, ada petenya, ada itu masih masuk lahan Bapak itu, kelapa. Iya. Kelapa, terus juga ini ada jengkol Pak ya? Iya. Sudah pernah panen Pak jengkolnya Pak? Pernah. Ah. Tapi belum begitu, masih belajar buah lah, Oh gitu ya. belum full. Harus lebih banyak kursus tuh Pak, supaya belajarnya segera lulus, buahnya banyak gitu. Caranya mungkin lebih banyak penggunaan pupuk ini Pak, pupuk buah mungkin ya. Betul. Pada saat musim. Kalau jengkol musim nggak sih Pak? Enggak ya? Enggak juga. Di sini itu enggak mengenal musim. Kecuali mangga gitu. Kecuali mangga ya. Rambutan. Asal rajin memupuk, pasti hasilnya juga nggak mengecewakan gitu Pak ya. Iya. Wah, ini apa sih nih Pak yang Bapak buang ini? Ini kayaknya salah satu tanaman yang Bapak tanam tapi nggak laku atau gimana Pak? Ini labu, betul. Kalau terlalu besar, dia udah nggak laku. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya labu seperti ini kok unik ya modelnya Pak. Ini kuat buat tabungan celengan bisa nggak ya Pak? Besar Pak. Iya. Jadi apa namanya, kalau terlalu besar itu nggak laku. Iya. Tapi kalau misalnya dipotong-potong terus dikasih makan bebek gimana? Boleh. Bisa dimakan Iya, bebek? bisa. Iya, Dimasakin bisa. gitu ya? Dimasakin ya. Gitu. Banyak loh Pak Bapak buang. Oke, kita ke belakang Sobat Survivor dan lihat tanamannya. Ini saya lihat ini sistem apa ya namanya? Surgeon kah atau apa ya namanya Pak? Bapak buat seperti ini. Jadi memanfaatkan jadi ini prosesnya cukup kompleks Sobat Survivor. Saya sudah melihat warga-warga trans melakukan hal yang sama di kawasan Delta Kayan atau di lokasi transmigrasi Tanjung Buka ini dengan membuat Gulutan atau jajar legowo, jajar legowo ya, betul ya. Surgeon atau jajar legowo saya kurang tahu, tapi yang jelas ini adalah kerja keras ini Pak. Ini manual Pak. Iya, manual. Dikerjakan sendiri sama Pak Jarwo. Iya. Sujarwo. Betul Pak nggak? Pak Mustafa ya Pak Mustafa. Kok jadi Pak Sujarwo itu piye itu? Pak Mustafa dikerjakan sendiri selama 9 tahun terakhir gitu Pak ya. Iya, betul. Waduh, sebelum jadi seperti ini lahannya lebih basah Pak ya. Iya, hamparan. Di sini kalau pasang segini loh Mas, di sini Nah, tuh Sobat Survivor. segini. Kalau pasang besar itu segini. Ini keliling kan sudah aku tanggul semua. Aku kasih tanggul tinggi kan sampai 1 meter. Ada itu kalau dari luarnya 1 meter itu tanggul itu. Jadi kita setengah mati itu mengoptimalkan supaya air itu nggak masuk di sini. Mungkin lebih dimaksimalkan lagi Pak lahan keringnya ini, karena sayang Bapak sudah bikin gini tapi kayaknya belum banyak tanaman gitu ya. Ya betul. Biasanya Bapak tanamin apa Pak di lahan-lahan keringnya yang bisa ditanam di sela-sela pohon jengkol ini Pak? Kemarin itu terong sama cabai itu masuk kalau ada tanaman begitu malah itu. Tapi nggak masalah ya. Saat ini kita terkendala dengan modal. Pasal kemarin 2 bulan yang lalu pasang di tren itu tinggi betul. Tingginya sampai di mana Pak? Ya segini di sini. Oh alah, berarti nutup dong semuanya Pak? Iya, semuanya nutup. Makanya kita kehabisan modal karena 2 kali tanam gagal terus. Gagal terus ya? Iya. Baik.
Kita boleh jalan ke sana lagi, Pak? Ayo. Jadi Sobat Survivor, untuk bisa benar-benar menikmati lahan transmigrasi, petani harus benar-benar kreatif, dan yang paling penting lagi adalah kerja keras gitu ya. Jadi di lahan semacam ini Pak Mustafa, bukan Pak Jarwo lagi, ini mengelola lahan ini. Jadi kebetulan fokus beliau juga menanam begitu banyak pohon jengkol yang katanya lagi sedang belajar berbuah. Mungkin setelah lulus proses belajar nanti sudah mulai panen, Pak ya. Iya. Salah satu teknik yang dilakukan Pak Mustafa agar berbuah itu digores-gores gitu, Pak ya. Nah, betul. Iya. Jadi ini goresan ini bukan alami nih, ini goresan tangan Pak Mustafa ini. Supaya cepat tua itu punya batang dia. Oke, got it. Jadi ini sudah mulai ditanami dengan serai, Pak ya. Iya. Baik Sobat Survivor, walaupun upaya keras dilakukan warga transmigrasi, tantangannya tetap ada. Jadi kadang-kadang hasilnya itu tidak benar-benar langsung terlihat karena tantangannya itu pada banjir, Sobat Survivor. Seperti yang disampaikan tadi, kalau banjir setinggi ini, tanaman apa yang bisa hidup begitu ya. Jadi tanaman-tanaman seperti ini pasti akan mati, Pak ya, kalau banjirnya segini. Iya. Ini tanaman apa ini namanya, Pak? Ini kenjur. Kendur. Kalau ini cipir. kecipir. Tapi kayaknya ini perlu pupuk juga ini, Pak. Iya. Udah mulai Itulah. kuning. Kemarin kita 2 kali tanam itu gagal terus. Jadi sampai habis kita punya modal. Sampai habis modal ya, Pak ya. Iya. Gagalnya itu bukan karena beliau nggak ulet, justru ulet, tapi karena pasang itu. Iya. Jadi gimana, Pak? Apakah tanggulnya kurang kuat kah atau seperti apa, Pak? Bapak melihat? Sebenarnya kalau urusan tanggul kuat, cuma memang waktu itu bisa dikatakan bencana alam gitu ya. Ya, musibah lah gitu ya. Musibah lah ya. Pasal itu kan berapa tahun sekali kan memang di sini begitu katanya orang lokal sini. Ada pasang yang memang besar begitu. Dulu ada diprediksi lah. Iya. Segini ini loh, segini air itu di sini nih. Gitu ya. Nah, ini Bapak buat ini untuk pembibitan kah kemarin? Kemarin iya, karena Rencana mau tanamnya di sini, Pak ya. kita tanam pun seperti itulah kenyataannya, dimakan Orang-orang gitu ya? orang-orang ya. Iya, Padahal kita regen juga itu. Ya, itulah Sobat Survivor, perjuangan Pak Mustafa, dan bukan cuma Pak Mustafa, warga transmigrasi lainnya yang bermukim di sini. Dan tentu nggak sampai berhenti di situ. Setelah orang-orang mungkin masih ada yang lolos, ini diserbu lagi kalau saat-saat tertentu ada tikus lagi gitu, Pak ya. Betul ya. Tapi semoga lah, Pak ya, walaupun kondisi Bapak di sini ada lahan yang bongkor di ujung sana, Pak ya. Jadi biasanya itu jadi sarang tikus gitu, Pak ya. Iya. Oke, baik. Jadi batas Bapak, tahan Bapak yang itu kayak titik itu. Tuh ada pohon pakis yang baru masih luas lagi ke sana, Pak ya. Kan 200 meter kita ke belakangnya itu. Wah, luar biasa. Jadi Sobat Survivor, bukan hal yang mudah bagi Pak Mustafa untuk bertahan di sini. Dan Pak Mustafa ini, mohon maaf, ini anak ada berapa, Pak? Ada 2. Ada 2 sudah sekolah kah? Yang satunya di Jawa sudah lepas sekolah, lepas SMA, dia jahit. Terus yang satunya di sini di Kilo 12, ada di Pondok. Sama sekolah SMA baru masuk kelas 1. Masuk kelas 1 ya. Baik, ini Sobat Survivor bisa dilihat ke sini. Bapak tanam jahe juga ya? Iya. Sekarang saya mau tanya, Pak, ini dari berbagai macam tanaman di sini, ada tanaman jangka pendek, jangka panjang. Ini yang bisa dipanen setiap hari itu apa, Pak? Kalau setiap hari dipanen itu sebenarnya bayam sama kangkung. Dan itu sudah ada Bapak tanam atau belum? Kalau ini kita belum mulai, pasal untuk minggu-minggu kemarin kan terus banyak hujan. Jadi kalau untuk sayuran itu belum bisa kita maksimalkan bagus. Jadi praktis untuk kebutuhan sehari-hari Bapak mengandalkan apa nih, Pak, untuk saat ini? Saat ini rata-rata kita keluar di Tanjung ke bangunan. Untuk bangunan ya. Jadi walaupun Pak Mustafa ini kadang-kadang harus keluar untuk kerja di bangunan, tapi tetap tidak melalaikan tugas tanggung jawabnya di lahan, Pak ya. Betul ya. Luar biasa. Jadi memang karena nggak ada yang dihasilkan dari sini, masih belum ada yang bisa dipanen setiap harinya, maka Pak Mustafa berkeputusan untuk juga mencari penghasilan di luar. Ngomong-ngomong, skill Bapak yang bisa diandalkan untuk kerja di luar itu apa aja, Pak? Kita bisa plaster, bisa pasang ikat batu, bisa plafon, bisa pembesian. Ya, insya Allah semuanya dikit-dikit dapat bisa itu. Ya, mohon maaf, Pak, kalau boleh tahu nih, untuk setiap satu kali kerja itu apakah harian atau borongan biasanya, Pak? Kita enggak tentu, kadang kita ambil borongan, kadang kita ambil harian. Kalau saat ini kita ambil harian. Kalau harian biasanya dihargai berapa jasa Bapak dalam satu hari kerja? Untuk saat ini 150 dapat makan 3 kali. Makan 3 kali. Oh, berarti Bapak tinggal di lokasi ya? Ya, betul, tinggal di lokasi. Oke, jadi Sobat Survivor mungkin yang tinggal di Tanjung Selor dan butuh jasa
bangunan gitu ya. Mungkin jasa timbun tanah atau Ya. jasa apapun itu. Ya. Mungkin Pak Mustafa lagi butuh tambahan modal, ini bisa disupport dengan bisa tukar jasa gitu Pak ya. Iya. Bisa menggunakan jasanya Pak Mustafa dan juga bisa mensupport pupuk di sini. Mungkin itu solusi-solusi yang bisa dilakukan Pak ya. Jadi ada win-win solusi gitu, ada solusi terbaik. Apalagi Pak Mustafa mungkin dari badan masih kuat Pak ya. Mohon maaf, umur sekarang berapa Pak? Kita kelahiran 73, berarti 48 ya. 48. Wah, masih muda lah Pak. Heeh. Masih nom. Oke, Sobat Survivor, terima kasih banyak Pak Mustafa. Iya. Mohon maaf kemarin dari Tenggalek, dari desa mana Pak? Dari Kecamatan Dongko, Desa Lali wes. kita ikut istri sebenarnya. Oh gitu. Ah. Dari Kecamatan Dongko lah pokoknya ya. Jadi di desa Trenggalek Pak Pandean, Pak Gali Pandean. Desa Pandean. Mungkin Sobat Survivor dari lokasi tersebut jadi bisa melihat ya. Jadi juga masyarakat secara umum juga bisa melihat bahwa lahan transmigrasi itu tidak semudah yang dibayangkan bahwa mendapatkan lahan gratis gitu ya. Tapi ada perjuangan yang mesti harus dibayar oleh para petani transmigran ini supaya bisa mendapatkan hasil gitu ya. Iya. Dan kegagalan itu bukan hal yang baru, bukan sesuatu hal yang asing bagi mereka. Bahkan Pak Mustafa sendiri sampaikan tadi harus sering gagal, baik itu padinya maupun tanaman sayurnya, tapi tidak pernah menyerah dan berusaha mencari alternatif supaya dapur tetap ngebul Pak ya. Iya. Sobat Survivor, demikian video singkat kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat buat di luar sana dan semoga video ini menginspirasi. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.